員攻撃隊に今すぐ止めようとでも生きて出てくるほどの幸運を売りだ。どうやら自分が何者 Cerita berawal di saat Jinwoo tidur, adiknya membangunkannya lewat telepon karena ada janji dengan gurunya di sekolah. Sontak Jinwoo langsung panik dan terbangun, kemudian siap-siap untuk berangkat ke sekolah adiknya. Singkat cerita, setibanya sampai kemudian Sung Jinwoo mencari nafkah untuk ibunya yang sakit serta adiknya yang masih sekolah dengan menjadi hunter berperingkat paling rendah. Umumnya kekuatan hunter tidak bisa tumbuh semenjak dibangkitkan. Peringkat mereka juga tidak akan berubah. Akan tetapi di tengah raid dalam dungeon ganda, Sung Jinwoo seolah ditelan dalam sebuah game dan mendapatkan kekuatan untuk meningkatkan level. Sung Jinwoo terus meningkatkan kemampuannya melalui pertarungan. Ia kemudian mendapatkan resep eliksir kehidupan yang bisa langsung menyembuhkan berbagai penyakit serta pekerjaan untuk memimpin tentara bayangan, yaitu Raja Bayangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar aku makin semangat buat ngebahas anime terbaru. Buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe, semoga ditambahkan rezekinya dan sehat selalu. Kita balik lagi ke Jinwoo dan adiknya yang berada di sekolah. Jina masih belum menerima kalau kakaknya udah seganteng ini. Di sisi lain, para cewek-cewek di sekolah tergoda oleh penampilan Jinwoo yang sangat keren dan ganteng banget. Kakak, belum punya pacar kan? Mau kenalkan ke seseorang, kata Cina sambil menggoda kakaknya. Kemudian langsung saja dicubit pipinya oleh Jinwoo dan membuat Cina berginjal-ginjal. Singkat cerita, Jinwoo bertemu dengan gurunya Cina. Dikasih tahu tentang pencapaian Cina selama pembelajaran di sekolah. Dan gurunya mengingatkan Jinwoo jangan menekan Cina terlalu keras. Lalu gurunya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Jinwoo. Jika adiknya ingin menjadi hunter, apakah Jinwoo mengizinkannya? Sontak Jinwoo langsung menjawabnya tidak. Sudah kuduga, kata gurunya. Kemudian gurunya bilang ke Jinwoo kalau tidak keberatan, dia ingin meminta bantuannya itu ke siswinya dan juga teman Jinah yang memilih jalan sebagai hunter. Nah, singkat cerita, Jinwoo menemuinya sesuai permintaan gurunya. Namanya Song Yi. Ternyata Song Yi teman sekelas Jinah. Di sini Jinwoo ingin menasihati Song Yi kalau pekerjaan hunter itu berbahaya. Namun, Song Yi membantah. Kalau hanya ingin mengomel, sebaiknya pulang saja, kata Song Yi kepada Jinwoo yang sedang menasihatinya. Selain itu, kakak juga peringkat kan? Kata dia. Wah, dia belum tahu nih. Tidak perlu cemas. Anda repot-repot pulang ke negara yang sudah Anda buang, kata kepala asosiasi. Ketemu, di sini Jinwoo hanya ingin menunjukkan kepada Song Yi bahwa di dalam dungeon itu sangat berbahaya. Saat mereka basa-basi, tiba-tiba dipotong pembicaraan oleh seorang hunter. Dia adalah hunter Kim Chul, peringkat A. Dia seorang tanker. Sebenarnya gate ini adalah untuk sekaligus pelatihan anak-anak baru di TKP. Dia salah satu peserta sekaligus pemimpin unit penyerang ini. Sepertinya dia agak tersinggung karena kami meminta izin untuk kalian ikut serta. Ampun deh, bisa-bisanya mereka menyuruhku mengasuh peringkat E. Sudah begitu ada 2 orang, ucapnya. Dia merasa sok gigih sekali ya. Karena dia peringkat A sementara Jinwoo dan Song Yi peringkat E. Kemudian mereka semua masuk ke dalam gate tersebut. Saat mereka semua sudah masuk di dungeon, tiba-tiba Jinwoo merasakan aura yang berbeda. Terjadi keanehan di dalam dungeon. Jinwoo merasakan sesuatu dan menarik Song Yi untuk keluar. Namun gate itu apa? Kemudian Jinwoo menjelaskan. Berbeda dengan gate biasa, ini adalah red gate. Ketika sudah masuk, akan terputus dengan dunia luar. Kamu tidak bisa keluar sampai menghabisi bos atau terjadi dungeon break. Orang di luar juga tidak bisa menolong kita. Selain itu, musuhnya juga lebih kuat. Namun tiba-tiba terjadi penyerangan. Anak panah melesat dengan cepat ke mata Song Yi. Namun, Jinwoo berhasil mencegahnya. Tapi ada salah satu anggota tim yang terkena anak panah dan meninggoy. Hunter Park di sini juga mengamati kemampuan Jinwoo yang menangkap anak panah itu mengisyaratkan untuk membantai mereka. Sontak Jinwoo langsung marah dengan ekspresi itu dan menghancurkan anak panah yang digenggamnya. Dia harus meninggalkan beban di sini, ucapannya seperti mertua yang pedas sekali ya. Tidak perlu pesimis begitu, kalian bisa pulang setelah kami menghabisi bos, kata Hunter Kim.
Namun saat itu seorang hunter cewek yang bernama Park Hye-jin, dia ingin meminta izin untuk bergabung dengan tim Jinwoo. Hunter Kim, Hunter Kim berpikir kalau dia merasa iba dan itu adalah pilihan yang salah. Padahal Hunter Park Hye-jin ini mengetahui potensi yang dimiliki Jinwoo. Kim tadi tidak sadar dengan panah barusan, sementara Jinwoo bisa menangkapnya. Kamu bukan peringat, kan? Kata Park Hye-jin. Kemudian singkat cerita, Hunter Kim memilih menelusuri jalan di depan, sementara Jinwoo memilih jalan di hutan. Kemudian mereka berpisah. Sementara itu, Hunter Kim berhenti melihat ada tanda cakaran dari beruang es. Ini adalah wilayah beruang es. Peringat itu akan membuat mereka semua terbunuh, kata Hunter Kim. Aku yakin mereka tidak dapat mendapatkan pendidikan yang pantas. Mereka sial sekali tewas saat menonton pelatihan, kata salah satu anggota. Lalu menyerang Hunter Kim dengan cakarnya. Namun Hunter Kim menangkisnya dengan tamengnya dan membuat tangan dari beruang es itu hancur. Kemudian Hunter Kim langsung menebasnya dengan kapaknya dan membuatnya terbelah menjadi dua. Kita beralih ke Jinwoo. Saat berjalan di hutan, mereka semua berhenti karena melihat cakar beruang di pohon. Pak Hye-jin bilang kalau seluruh hutan ini adalah wilayah beruang es. Sebaiknya mundur sebelum bertemu mereka. Justru itu kita harus masuk ke hutan. Karena jika hutan ini wilayah beruang, berarti kita hanya perlu waspada terhadap beruang. Lebih mendingan daripada LFS yang punya akal dan kejam. Namun suhu di dalam hutan lebih dingin. Kemudian Jinwoo mengeluarkan sesuatu dari inventory-nya, yaitu jaket. Yang mengambil untuk satu orang satu. Sihir ruang spasial, kata Hye-jin. Sontak mereka semua panik karena sihir itu hanya bisa dilakukan oleh sihir tingkat tinggi. Bahkan tingkat tinggi pun hanya bisa mengambil 2 atau 3 item rendah. Kemudian Songyee penasaran, Kak kamu siapa sih? Kemudian Jinwoo menghampirinya dan memegang kepala Songyee. Aku sudah mengajakmu ke sini, jadi aku akan bertanggung jawab dan melindungimu. Sebagai gantinya, kamu jangan banyak tanya. Kalian berdua juga jangan banyak tanya dan meminta apa-apa dariku, kata Jinwoo. Namun tiba-tiba monster burung datang dan bersiap menyerang Jinwoo dan kawan-kawan. Jinwoo menyuruh mereka bertiga untuk berada di belakangnya. Dia mengambil salah satu skill untuk menghadapinya. Di sisi lain, ketua dari Ghoul Harimau Putih datang dan memeriksa Red Gate. Namun tidak bisa apa-apa karena ini adalah Red Gate. Dan dia hanya bisa menunggunya saja. Dia hanya bisa bertaruh kepada Hunter Kim karena Hunter Kim mempunyai rank tertinggi di tim itu. Kemudian manajer An memberitahukan bahwa di sana juga ada Hunter Sung Jinwoo yang diawasi akhir-akhir ini. Dia memang Hunter peringkat tapi dia mengalami kebangkitan kedua. Dan ini membuat ketua Harimau Putih panik. Apa kau yakin? Lalu tiba-tiba mobil datang dan ternyata itu adalah Hunter Hwang Dong-so dengan membiarkan sampah peringkat yang bukan anggota masuk ke dalam gate kalian, yaitu Sung Jinwoo. Padahal aku sudah jauh-jauh ke sini, ternyata di Red Gate. Setidaknya biarkan aku melihat wajahnya, pasti dia mati di dalam sana, kata Hwang Dong-so. Kemudian kepala asosiasi juga berpikir kepada Sung Jinwoo kalau dia beruntung pada sekuat melawan monster beruang es. 出てこい。 Inggris di sini sangat kece banget ya. Misi pertama kalian, kemudian terjadilah perang antara monster beruang es dan pasukan tentara bayangan. Mereka imbang, namun masih unggul pasukan tentara bayangan karena bisa regenerasi dengan cepat, walaupun regenerasinya membutuhkan mana yang banyak dari Sung Jinwoo. Namun tiba-tiba bos dari beruang es pun muncul, dan dia mengamuk. Seketika pasukan bayangan langsung dihancurkan. Jinwoo tidak bisa menghidupkan pasukan bayangan kembali karena mananya juga mau habis. Dan di sini giliran Inggris untuk tampil, coy. Dengan berjalannya saya sudah kece banget sih Inggris ini. Sambil membawa pedangnya, dia menghadapi bos beruang es itu. Mereka bertarung. Di sini Inggris berlari menghadapi bos beruang es. Kemudian bos beruang es mencakarnya. Namun Inggris bisa menghindarinya dengan melompat di atasnya sambil melukai bos beruang es ini di punggungnya. Kemudian dengan cepat bos beruang es ini berbalik dan mencakar Inggris yang masih di atas. Namun Inggris masih bisa menghindar lagi dari atas dan dengan cepat dia menancapkan pedangnya di punggung bos. Kemudian merobeknya ke bawah sehingga bos ini terluka parah. Kemudian Inggris langsung menebas kaki si bos beruang es dan membuatnya tidak bisa berdiri lagi.
Bos beruang es belum kalah dan akan mengeluarkan kekuatan terakhirnya yang sangat dahsyat. Namun saat belum selesai mengeluarkan kekuatannya, si Igris langsung menebas kepala dari bos beruang es ini dan bos beruang es ini langsung tumbang. Jinwoo berpikir jika Igris selalu menggunakan pedangnya, pasti aku yang akan mati duluan. Dan level yang sekarang kita akhirnya setara. Tidak, mungkin aku masih lebih lemah darinya. Good job, kata Jinwoo sambil memegang pundak Igris. Kita beralih ke Hunter Kim, di mana Hunter Kim dan pasukannya telah dikalahkan oleh LFS, dan sekarang hanya tersisa Hunter Kim saja. Melihat kekuatan LFS yang sangat kejam dan sadis, Hunter Kim langsung ketakutan dan kabur. Ini dia pemimpin dari LFS yang sangat kejam dan sadis, yang pastinya kemampuannya juga sangat kuat dan hebat. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Pasti kalian tidak sabar menunggu pertarungan antara Sung Jinwoo melawan pemimpin LFS. Jangan lupa untuk episode selanjutnya ya. Terima kasih.